Dan saya tidak selalu suka pelukan. Saya bukan orang yang menyentuh fisik, tetapi saya tidak akan mendorong suami saya pergi ketika dia mencoba untuk mencintai saya. Tapi intinya adalah dia mencintaiku daripada menyerangku pada saat aku jelas tidak bisa menangani diserang, aku mungkin akan pergi. Jadi ini dia, kawan. Seperti Anda memikirkan sesuatu, dan ini berjalan dua arah. Saya hanya berbicara dengan pria karena saya seorang pria, tetapi seperti, semudah itu. Saya sudah bekerja selama 2 jam pada saat dia membutuhkan bantuan di pagi hari untuk keluar dari pintu. Sejuk. Cukup pindahkan kalender Anda. Orang bercerai. Memisahkan keluarga mereka. Meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Dan saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Moro Mariage. Mari kita balikkan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah, saat kami syuting episode terakhir, kami berbicara dengan lembut tentang harapan seks dan bagaimana hal itu bisa berlanjut, sayang. Dan saat kami syuting, seseorang bertanya, jadi bukankah seharusnya ada harapan? Dan kami telah mengisyaratkan topik ini, dan seseorang memiliki pertanyaan beberapa waktu yang lalu, seperti harus ada harapan. Apakah kita berbicara tentang seks? Tentu saja, saya menyebutnya yang terakhir, tetapi peran. Mereka berbicara tentang pasangan mereka yang duduk di sana tanpa melakukan apa-apa, dan Anda seperti, saya ingin membicarakan hal ini. Ya, baiklah. Saya ingin Anda berbicara terlebih dahulu tentang bagaimana Anda mengajar pria untuk tidak memiliki harapan, karena pertanyaan ini datang dari seorang pria yang berkata, apakah kita benar-benar tidak seharusnya memiliki harapan? Jadi istri saya hanya bisa duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa karena tidak ada yang diharapkan darinya. Jadi bicaralah sedikit tentang mengapa Anda mengajar pria untuk tidak memiliki harapan dan kemudian saya akan terjun. Oke, jadi hal pertama adalah, Anda tahu, saya sangat percaya ini. Dan jika Anda tidak melihat-lihat, lihatlah beberapa orang paling sukses dalam hidup Anda. Tetapi ketika Anda tidak memiliki harapan, Anda hanya memberi dari perspektif memberi. Dan itu bisa dimulai dengan hal-hal seperti rasa syukur. Pikirkan tentang berapa banyak dalam hidup Anda kembali kepada Anda tanpa Anda mencoba. Dan saya tahu itu terdengar lucu, aneh, karena kita mengharapkan, katakanlah, sesuatu untuk kembali dengan tidak mengharapkan. Dan ada contoh ini di mana-mana dalam hidup, teman-teman. Kita dapat membicarakannya dengan, kita bisa berbicara tentang melakukan program, kita bisa berbicara tentang apapun yang benar-benar Anda inginkan. Benar-benar sangat percaya bahwa, Anda tahu, jika Anda mendorong semua cinta dan semua yang Anda tawarkan tanpa mengharapkan imbalan apapun, Anda secara alami akan mendapatkannya. Tapi jangan berharap. Anda juga menghindari, ya, dan Anda menghindari kekecewaan dengan cara itu. Itu ya, itu sama sekali tidak mengganggu, terlepas dari hasil dan hal-hal dapat mengalir ke dalamnya. Kita bisa melakukan sesuatu seperti itu, tapi jadi alasan mengapa saya mengajar pria, ini sederhana, cara saya percaya bahwa pria dan wanita terbukti menjadi pria dan wanita dalam pernikahan. Anda biasanya, kebutuhan Anda belum terpenuhi dalam hidup, bukan? Tidak masalah jika Anda memiliki orang tua terbaik. Jadi, aku akan pergi ke orang-orang baik. Jadi saya akan berbicara untuk pria sekarang. Mengapa saya mengajar pria dan Anda mungkin bisa menjelaskan untuk wanita. Tetapi Anda tahu, pria baik, bahkan jika Anda memiliki orang tua terbaik di dunia, mereka tidak memenuhi kebutuhan Anda. Mereka tidak mungkin. Anak-anak bersifat egosentris. Ada hal-hal lain yang perlu dilakukan. Sekarang lemparkan pengasuhan yang buruk, alkoholisme, pelecehan, semua hal semacam ini. Dan tentu saja kebutuhan Anda tidak dihargai. Kebutuhan Anda tidak bahkan, mereka diremehkan, dicabik-cabik, direnggut dari Anda. Pada saat Anda menjalin hubungan, Anda tahu, kita jatuh cinta. Kami sangat bersemangat. Kamu cantik sekali. Kamu cantik sekali. Aku cinta kamu. Oh tidak, saya tersedia. Saya akan membatalkan rencana. Tidak sabar untuk melihat Anda. Aku punya ini untukmu. Biarkan saya mengurus dry cleaning. Biarkan saya mencuci mobil Anda. Seperti semuanya seperti memuaskan. Dan kemudian itu tidak mungkin dipertahankan. Ini disebut hidup dimulai dengan segala sesuatu mulai dari karir hingga anak-anak hingga apapun. Jadi para pria yang bekerja dengan saya, mereka perlu memahami bahwa seperti, hanya karena Anda memberi tidak berarti Anda pantas mendapatkan seks, jangan mengharapkannya, Anda seharusnya menjadi orang dewasa, hanya karena Anda memberi dan memberi dan memberi, itu tidak berarti bahwa Anda pantas mendapatkan apapun. Itu hanya berarti, tentu saja, dalam hubungan timbal balik, Anda akan melakukannya. Tetapi sebagian besar waktu, itu tidak timbal balik karena cinta dan validasi dari awal, semua yang memberi dari awal, diganti dengan, saya butuh ini, saya butuh itu. Membela. Jadi kita harus menjatuhkan harapan, setidaknya untuk saat ini. Dan ini tidak mencakup pertanyaan pria itu, tetapi kita bisa membahasnya saat kita pergi ke sini. Oke, dan itu luar biasa, apa yang baru saja Anda jelaskan. Saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini bukan pertanyaan jebakan, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ini bukan pertanyaan jebakan. Jadi setelah kami syuting hari ini, jika saya tidak masuk ke mobil dan pergi kemana saya harus pergi, apa yang terjadi? Anak-anak kita tidak akan dijemput. Kanan. Jadi apakah ada harapan? Ya, jadi apa harapannya? Anda akan pergi menjemput anak-anak untuk anak perempuan dari sekolah. Apakah saya satu-satunya Anda yang memiliki harapan? Tidak. Anda memiliki harapan juga dan begitu juga anak-anak. Dan guru mereka. Jadi itu adalah harapan yang sehat secara harfiah jika saya tidak melakukan apa yang biasanya saya lakukan yang telah kita bicarakan dan itulah kunci yang telah kita bicarakan. Anak-anak kita akan terjebak di sekolah. Siapa tahu,
Mungkin layanan perlindungan anak dipanggil. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi jika Anda meninggalkan anak-anak Anda di sekolah dan tidak ada yang datang untuk menjemput. Kami tidak akan pernah mengetahuinya. Tidak, kami tidak akan pernah mengetahuinya. Dia akan bertanya-tanya, mengapa Anda tidak menjemput anak-anak kami? Itu mungkin tidak akan berubah menjadi perkelahian. Kami akan berbicara dan itu hanya akan... Bagaimanapun, bagi sebagian dari Anda, itu mungkin akan berubah menjadi perkelahian. Kami berada dalam situasi yang berbeda. Tapi itu adalah harapan yang sehat. Dan alasan mengapa harapan itu ada adalah karena kita telah membicarakannya, bahkan sebelum kita pergi ke sekolah ini, aku ingin mengantar mereka ke sekolah. Saya ingin menjemput mereka dari sekolah. Saya belum memperkenalkan guru pada fakta bahwa kami memiliki penyedia penitipan anak di rumah kami. Dan saya berkata, apakah Anda memerlukan SIM? Dan saya tidak berpikir dia akan menjemput mereka. Tapi apa yang terjadi jika aku membutuhkannya untuk mengambilnya? Dan dia berkata, Anda hanya perlu mengirim email kepada saya dan mengiriminya SIM. Jadi ada, tetapi semua ini adalah tentang harapan karena kita menetapkan harapan. Jadi dengan pria yang mengatakan kepada Anda atau mengatakan kepada kami dalam pesan di sana, Anda tahu apakah seharusnya tidak ada harapan seperti itu istri saya hanya bisa duduk-duduk karena tidak ada yang diharapkan darinya dengan baik? Tidak, bukan itu. Ada harapan sepanjang waktu, tetapi Anda tidak dapat memiliki harapan yang tak terucapkan karena itu tidak adil kecuali Anda hanya tahu jika Anda hanya meluncur ke peran tertentu, tetapi kemudian mungkin ada beberapa harapan yang tidak terpenuhi. Saya ingin membicarakan hal ini sedikit. Itulah yang saya bicarakan dalam program saya. Kami tidak berbicara banyak tentang harapan, tetapi kami berbicara tentang memastikan bahwa semuanya diuraikan dan kami membicarakan hal ini di salah satu podcast terakhir kami. Kami berbicara tentang, peran sedikit, dan kami tidak peduli apa peran Anda, tetapi mereka tidak dapat diasumsikan karena saat itulah mungkin ada harapan yang tidak terpenuhi. Jadi saya memiliki beberapa klien dalam program saya, banyak klien dalam program saya. Saya hanya bekerja dengan wanita. Jadi seringkali ada harapan bahwa karena pria itu bekerja, dan itu tidak berarti bahwa semua klien saya tidak bekerja. Beberapa dari mereka, tetapi banyak dari mereka adalah ibu dan istri yang tinggal di rumah. Anda tahu, karena suami bekerja, adalah tugas istri untuk memastikan semua makanan selesai, rumah bersih, semua hal semacam itu. Dan istri menjadi kesal karena, dan suami menjadi kesal jika itu tidak dilakukan. Istri menjadi kesal karena dia melakukan semuanya. Tapi mengapa? Karena mereka belum melakukan percakapan. Jadi untuk mengurangi harapan yang tidak terpenuhi, Anda perlu menjabarkan semuanya. Jadi itu sisi harapan yang berbeda. Ya, tapi saya ingin menyela di sini sedikit, karena ini akan tumpang tindih mengapa saya mengajar pria tidak ada harapan dan memastikan bahwa kami tidak kehilangan kalian di sini. Saya telah melakukan percakapan, kami membicarakannya, saya selalu kesal karena dia bilang dia akan membuang sampah. Dan, Anda tahu, itu akan menjadi pekerjaannya dan mendengarkan. Pada awalnya, Anda memang membuat rencana. Saya ingat ketika Anda tidak sabar untuk menjadi seorang ibu, Anda tidak sabar untuk menjalani kehidupan itu. Anda selalu ingin menjadi seorang mama. Oke. Dan aku ingat ketika dia hamil dan aku bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam atau apapun di gym dan pergi seperti, yah, di mana makanan sialan itu? Kau tahu maksudku? Dan inilah masalahnya. Istirahat di tempat tidur, tirah baring. Inilah masalahnya. Keadaan menghalangi. Sekarang, mungkin itu terdengar lebih ekstrim daripada apa yang Anda alami. Tetapi intinya adalah tidak ada percakapan di sepanjang jalan. Ada argumen karena validasi yang kami bicarakan. Bahwa kebutuhan untuk menyenangkan satu sama lain ada di sana. Perlu memiliki kebutuhan Anda terpenuhi. Dan Anda membuat mereka bertemu. Itu diganti dengan hal-hal seperti ini. Jadi Anda akhirnya mulai memberi untuk mendapatkan. Yah, saya membayar tagihannya. Di mana makanannya, bukan? Apakah Anda sedang istirahat di tempat tidur atau tidak? Saya pikir, mungkin ekstrim. Tetapi situasi kami ekstrim. Itu sebabnya kami membagikannya. Ya, saya brengsek. Tetapi Anda tidak harus ekstrim seperti kami untuk mengerti. Ini adalah masalah yang menakutkan di mana-mana. Itu mulai berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan segera, sudah bertahun-tahun. Dan Anda tidak mengerti mengapa mereka bisa duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Di sini, izinkan saya membalik ini untuk Anda sekarang. Jadi orang-orang yang datang ke program saya, dia adalah ibu. Dia pelayan, dia anak lain. Namun Anda ingin melihatnya karena bagaimana harapan ini diletakkan. Yang, omong-omong, Anda melihat kembali ke beberapa episode, kita berbicara tentang itu, di mana pikiran dapat berubah. Anda ingin mulai bekerja lagi, bukan? Ini pernikahan dan bisnis. Saya pikir Anda dapat menonton atau mendengarkannya. Tetapi intinya adalah hal-hal berubah, oke? Dan ketika Anda muncul dan Anda tidak mengatasinya dengan cara ini, Anda mulai benar-benar mendalami, ini tidak adil. Itu tidak adil. Saya ingin membela diri. Jadi pada saat Anda bersama istri Anda sekarang, katakanlah Anda berada dalam program seperti pikiran dan Anda muncul. Anda benar-benar menjatuhkan harapan. Apa yang terjadi? Kadang-kadang dia seperti, ya ampun, haleluya, istirahat, mandi. Ini luar biasa. Sekarang giliran Anda adalah satu lagi dan marah, giliran Anda. Dan dia menjadi semacam anak berikutnya. Kanan. Dan saya tidak ingin orang-orang saya bercakap-cakap. Saya ingin mereka membimbingnya ke dalam kemitraan pada saat itu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai arti? Saya pikir saran yang Anda berikan sangat bagus untuk mengarah ke kemitraan. Dan saya pikir itu mungkin umum. Jika dalam situasi ini. Oh, terima kasih. Jam tangan saya baru saja terjual saat itu. Jika wanita, dan ini mungkin umum, pada saat seorang wanita sampai pada titik di mana seperti, giliran Anda, silakan, ambillah.
dan mereka hanya pergi ke kamar mandi atau apapun itu. Mereka telah membangun begitu banyak kepahitan dan kebencian sehingga mereka tidak peduli apa yang terjadi. Mereka benar-benar mundur. Jadi itu bukan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jadi pada saat itu, jika istri-istri itu bertindak seperti itu, satu-satunya cara Anda dapat mencapai itu dan memiliki percakapan yang sukses atau bahkan interaksi adalah melakukannya dengan kelembutan seperti yang dia gambarkan. Pimpin dia tunjukkan padanya bahwa Anda bersyukur atas semua yang telah dia lakukan. Dan bahwa Anda melangkah masuk karena Anda ingin. Saya tahu kita seharusnya tidak mengatakan bantuan karena Anda tahu mereka juga anak-anak Anda, tetapi itu jika Anda mengambil alih peran orang lain dan Anda belum melakukannya. Ini membantu orang mengatasi masalah ini. Ya, Anda tidak membantu anak-anak. Oh ya, saya meminta bantuannya dengan anak-anak. Saya tahu mereka adalah anak-anaknya, tetapi saya masih menginginkan bantuan karena itu adalah peran saya. Jadi sama dengan suka, saya tidak tahu apa yang saya bisa. Oh, saya akan membantunya dengan suka. Terserah, menulis media sosial. Teman-teman, jika Anda pernah melihat sesuatu di salah satu komentar, tulisan apapun, deskripsi apapun, itu tata bahasa yang buruk. Ini tanda baca yang kacau. Judulnya tidak benar. Itu karena saya melakukannya. Dia akan membantuku ketika dia... Tapi itu urusan kami. Jadi, Anda tahu, kita bisa mengatakan bahwa, Anda tahu, itu tanggung jawab saya. Tapi tidak, saya membantunya karena dia mengambil beberapa hal ini. Jadi lupakan itu. Jika Anda tersinggung dengan mengatakan, tidak, suami saya tidak. Jika Anda tidak melihat suami Anda mengasuh anak-anak, tetapi membantu, tidak apa-apa untuk mengatakan membantu. Tapi bagaimanapun, ketika jika istri marah dan dia pahit, dia kesal, dan kemudian suami masuk, satu-satunya cara untuk datang pada interaksi itu adalah dengan kelembutan dan rasa syukur dan cinta, karena dengan begitu dia akan melihat bahwa dia dihargai. Dan dia juga akan melihat betapa sulitnya perannya. Dan kemudian dia akan menunjukkan rasa terima kasih. Dan kemudian itu adalah siklus syukur, bukan acara teknologi. Dan ini adalah flip juga. Ini berlaku dua arah. Jika Anda mengharapkan Anda layak istirahat, Anda harus mulai mengambil refleksi yang mendalam. Seperti, oh, ya, saya bekerja sepanjang waktu ini. Ya, saya akan menggunakan contoh dari seorang pria yang mencoba bergabung dengan program kemarin, yang saya rasa saya tidak ingin dia bergabung dengan program saya. Itu adalah hal pola pikir. Dia seperti, ya, saya bekerja 18 jam, dan saya muncul atau saya pergi bekerja muncul di tempat kerja 6 hari seminggu. Jadi ketika saya pulang, Anda tahu, dan saya mengatakan kepadanya bahwa teman-teman saya mendapat tiket konser, saya tidak akan menyebutkan nama bandnya, tetapi kemudian tiba-tiba dia kesal. Nah, Bung, harapannya adalah kau akan memprioritaskan istrimu. Jika Anda harus bekerja terlalu banyak dan dia menyalahkannya karena dia menginginkan mobil baru. Dia menginginkan rumah yang lebih, dia menginginkan ini dan itu. Tidak. Bung, Anda tidak memiliki harapan anggaran di tempat. Anda tidak memiliki percakapan yang sulit tentang anggaran. Anda tidak melakukannya sehingga Anda melihat perspektif dapat berubah selama ini dan sekarang dia tidak memprioritaskan dia akan pergi ke konser ketika dia tidak memiliki hari libur. Aku seperti, ya, tidak heran dia kesal jika itu hanya satu contoh. Tapi aku sudah mendengar banyak hal lain tapi jadi harapan ada di sana. Tetapi ketika Anda memberi untuk mendapatkan saya pikir itu masalah sebenarnya. Dan itulah yang biasanya Anda gambarkan. Jadi Anda mengatakan apa maksud Anda tidak memiliki harapan bahwa ketika Anda melakukan sesuatu Anda akan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya dan omong-omong, Anda tahu apa yang dapat membantu semua situasi yang sedang kita bicarakan? Itu benar. Sambungan. Terhubung dengan pasangan Anda. Jadi saya mengalami sedikit kehancuran, saya pikir itu minggu lalu, masih manusia, saya suka menceritakan kisah saya. Minggu lalu? 2 kali minggu lalu? 4 kali? Saya hanya bercanda. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Tetapi suatu hari, jadi ini kembali ke harapan saya merawat anak-anak karena saya ingin merawat anak-anak, tetapi anak-anak kita berada dalam tahap pengasuhan yang rendah hati. Oh, anak laki-laki. Dan saya kembali suatu pagi, jadi kami mengeluarkan mereka dari rumah dan kami mengambil. Jadi saya pergi ke gym di pagi hari dan mereka pergi ke pengikatan anak, dan sangat sulit. Nomor 1, untuk mengeluarkan mereka dari rumah, dan kemudian mengeluarkan mereka dari ikatan anak dan membawa mereka kembali ke rumah. Ini sangat sulit. Dan saya masuk dan saya berdiri di meja dapur, air mata berlinang, dan saya berkata kepada suami saya, jika Anda tidak membantu saya di pagi hari, saya akan meninggalkan Anda. Dan tentu saja, saya tidak akan meninggalkan suami saya, dan saya tidak akan meninggalkan siapapun. Tapi disitulah, saya sangat stres. Kewalahan. Saya sangat kewalahan. Saya tidak akan meninggalkan keluarga saya. Tetapi pada saat itu, saya dapat melihat mengapa para ibu terkadang meninggalkan keluarga mereka. Ini sangat sulit. Saya akan mengalami istirahat psikotik. Saya merasa seperti kehilangan akal sehat. Dan suami saya bisa saja mendatangi saya dan berkata, ya, saya bekerja selama ini dan saya menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda lakukan. Saya sudah bekerja selama 2 jam pada tahap ini, bukan? Di pagi hari sekarang. Ya, tapi mungkin 4 atau 5 jam. Karena ini setelah saya pulang. Ya, jadi dia bisa datang kepadanya, ya, inilah kehidupan yang Anda inginkan dan Anda menginginkan ini. Dan saya bekerja keras agar Anda dapat memiliki jadwal ini. Dan dia bisa saja mendatangi saya seperti itu, mengatakan dia datang dan memeluk saya erat-erat dan dia seperti, saya punya Anda sayang. Dan saya tidak selalu suka pelukan. Saya bukan orang yang menyentuh fisik tetapi saya tidak akan mendorong suami saya pergi ketika dia mencoba untuk mencintai saya. Tapi intinya adalah dia mencintaiku daripada menyerangku pada saat yang jelas-jelas tidak bisa aku tangani. Menyerang, saya mungkin akan pergi. Jadi di sini Anda pergi laki-laki. Seperti Anda memikirkan beberapa hal dan ini berjalan 2 arah. Saya hanya berbicara dengan pria karena saya prianya. Tapi seperti itu mudah. Saya sudah bekerja selama 2 jam pada saat dia membutuhkan bantuan di pagi hari untuk keluar dari pintu. Sejuk. Cukup pindahkan kalender Anda. Semudah itu.
Dan saya tahu, oh, saya tidak bisa, jam kerja saya. Kemudian temukan cara agar Anda dapat menyeimbangkannya, agar dia berhasil. Dan ini adalah contoh yang sangat bagus karena saya bisa berkomunikasi lebih jelas sebelum saya mengalami kehancuran. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya mencoba melakukan apa yang saya pikir ingin saya lakukan. Saya ingin memiliki peran ibu itu. Saya ingin melakukan segalanya. Saya selalu ingin melakukan itu, dan ini bukan krisis pertama yang saya alami tentang anak-anak. Anak-anak benar-benar kasar sekarang. Tapi itu contoh yang sangat bagus karena saya bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan saya tidak. Jadi satu orang harus menjadi orang yang akan mengambil beban itu. Saya pikir seharusnya pria itu, tapi ada satu hal, jika Anda mendengarkan, Anda menonton, pada akhirnya, jika Anda yang mendengarkan atau menonton, Andalah orangnya. Jadi ya, jika Anda baru saja mendengar cerita saya dan Anda berpikir, Anda tahu apa, saya benar-benar dapat mengambil kesempatan untuk berbicara dengan suami saya tentang bagaimana harapan perlu diubah. Anda tidak perlu masuk dan menangis di wastafel dan mengatakan Anda akan meninggalkannya. Anda tidak perlu melakukan itu. Saya bisa mengatakan, Terutama jika dia tidak ada dalam program saya, dia akan menganggapnya pribadi dan dia akan... saya merasa sangat aman dalam hubungan saya. Itu sebabnya saya bisa melakukan itu. Tapi saya juga lebih tahu. Saya seharusnya. Saya hanya tidak. Saya pikir saya perlu mendorong diri saya ke tepi untuk mengetahui bahwa saya membutuhkan bantuan. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah memikirkan bagaimana Anda dapat mengekspresikan bahwa peran mungkin perlu diubah sedikit sehingga tidak ada harapan yang tidak terpenuhi. Kanan? Setuju. Baiklah, teman-teman, ini memberi saya ide untuk pertunjukan berikut. Mari kita bicara tentang kemandirian wanita, bahkan pria. Ayo lakukan. Baiklah.